Ibuku Namun meninggal. gadis kecil berusia 3 tahun ini berinteraksi dengan jenazah ibunya sepanjang hari. Karena dia merasa ibunya sedang tidur. Ketika anak kecil itu sendirian di rumah, semua tempat menjadi sangat berbahaya. Setiap adegan sehari-hari menjadi sangat berbahaya. Setiap peralatan rumah tangga bisa membahayakan nyawanya. Nyawa dan kematian melewatinya berkali-kali. Yang lebih menakutkan adalah, film ini diadaptasi dari dunia nyata. Jadi layak ditonton oleh setiap orang tua. Gadis kecil terbangun dan melihat ibunya tidak bergerak. Dia mengguncang tubuh ibunya, berharap bisa membangunkannya untuk bermain bersama. Tiba-tiba obat tidur di tangan ibu jatuh ke lantai. Gadis itu tidak ingin membuat ibunya marah. Dia segera berjongkok dan mulai mengambil obat tidur. Dia juga mengambil satu butir dan bertanya apakah ibunya boleh memakannya. Dia ingin ibunya membantunya mengenakan celana. Namun tidak peduli berapa kali dia meminta, ibunya tetap tidak bergerak. Dia marah dan melempar celananya. Namun celana itu jatuh tepat di atas kompor listrik. Dia tidak menyadari bahwa celana di atas kompor listrik sudah mulai mengeluarkan asap. Aku pikir ibu marah. Lalu aku mencari drama TV yang paling disukai ibu. Harus memberikan remote control kepada ibu. Tapi ibu tetap tidak peduli. Gadis kecil itu menggoyangkan tubuh ibunya dengan cepat. Dia tidak mengerti mengapa ibunya tidak memperhatikannya. Dia mulai mencari ayahnya. Tapi tidak ada suara ayah di sekitar seluruh rumah. Pada saat itu, suara air mengalir di dapur menarik perhatiannya. Ternyata keran air tidak ditutup. Dia dengan susah payah membawa kursi untuk menutup keran air. Tapi tubuhnya yang kecil tidak bisa mencapainya. Pada saat itu, ponsel ibu tiba-tiba berdering. Dia hanya bisa menjawab telepon terlebih dahulu. Keran air tetap terbuka. Ada soket ekstensi dan kabel berantakan di tanah. Jika air di wastafel meluap, akibatnya akan sangat buruk. Dia dengan goyah membawa kursi dan berdiri di atasnya. Dia merangkak ke atas lemari yang lebih tinggi untuk meraih ponsel ibunya. Tidak disangka telepon langsung terhubung. Ponsel jatuh di bawah lemari. Suara ayah terdengar dari telepon. Dia terus mengeluh tentang ibunya. Dia bahkan menghina ibunya sebagai orang bodoh yang tidak masuk akal. Gadis kecil itu merangkak di lantai. Tangan kecil tidak bisa mencapai ponsel. Ayah sedang melepaskan emosi sendiri. Akhirnya baru diingatkan. Lupa mencabut steker saat pergi. Tapi dia tidak tahu bahwa istrinya telah menjadi mayat. Ternyata pasangan suami istri sudah bertengkar sejak pagi. Ibu memiliki bekas-bekas kekerasan di seluruh tubuhnya. Gadis itu melihat ibunya penuh dengan memar di wajahnya. Dia lari ke meja rias untuk mencoba merias ibunya. Dia melihat dengan penasaran coretan di cermin. Tapi dia tidak tahu itu adalah surat wasiat yang ditulis ibunya dengan lipstik. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah mengalami kegagalan dalam pernikahannya. Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri dengan menelan pil. Dia ingin membawa anak perempuannya bersamanya. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Tapi mengapa dia bisa meninggalkan anak perempuannya sendirian di rumah? Gadis kecil yang malang tidak tahu bahwa orang tuanya sedang bertengkar. Dia bahkan dengan polosnya menggunakan lipstik yang digunakan ibunya untuk menulis surat wasiatnya. Lalu dia bertanya apakah ibunya terlihat cantik. Dia mencari krim wajah untuk mencoba menutupi luka di wajah ibunya. Tiba-tiba, gadis kecil itu mencium bau asap rokok. Ternyata celana terbakar oleh setrika listrik. Dia menarik celana itu ke lantai. Setrika listrik yang sudah lama terhubung menjadi sangat panas. Dia tidak mengerti mengapa ada asap. Dia penasaran dan mengulurkan tangannya. Tindakan ini langsung membuatnya menangis karena terbakar. Gadis kecil itu menangis. Dia menangis dengan keras di pelukan ibunya. Namun ibunya tidak menghiburnya. Dia menangis sampai akhirnya tertidur. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Setelah bangun, gadis kecil itu merasa haus dan lapar lagi. Dia menggoyang-goyangkan ibunya sambil berkata ingin minum susu. Namun ibunya tidak merespon. Dia hanya bisa mencari botol susu sendiri. Namun botol susu diletakkan terlalu tinggi. Dia tidak sengaja terjatuh ke lantai. Susu tumpah ke seluruh lantai. Dia membersihkannya dengan lap dengan cermat. Kemudian dia berlari ke dapur. Ingin melihat apakah ada makanan di dalam panci. Tidak sengaja dia menjatuhkan panci lagi. Untungnya, 2 lembar kue jatuh dari panci. Dia ingin menghangatkan kue itu. Maka dia meniru ibunya dengan memasukkan kue ke dalam microwave. Dia menekan tombol sembarangan beberapa kali. Namun karena waktu pemanasan yang diatur terlalu lama, kue itu terbakar menjadi gosong. Untuk mengisi perutnya, gadis kecil itu membuka gas lagi. Lalu dia meletakkan kue di atasnya untuk dipanaskan. Namun kue hampir matang. Barulah dia menyadari bahwa dia tidak tahu cara mematikan api. Akibatnya, kue itu terbakar menjadi gosong lagi. Dia mencoba menghangatkan mie dengan mulutnya. Namun dia gagal lagi. Gadis kecil itu bingung. Akhirnya dia membiarkan gas tetap menyala. Kemudian dia pergi ke depan lemari es untuk mencari makanan. Dia mengeluarkan banyak tenaga. Akhirnya dia berhasil membuka pintu lemari es. Namun di dalamnya hanya ada sepotong kue yang dingin. Meskipun begitu, dia masih mengeluarkan kue. Dia makan dengan rakus. Setelah makan, dia menjadi penasaran dengan lemari es. Dia mengacaukan semua isi lemari es. Lalu dia masuk ke dalamnya. Dia bermain petak umpet. Dia merasa tersembunyi di sini. Ibu pasti tidak akan menemukannya. Padahal dia tidak tahu itu adalah lapisan pembekuan di dalam lemari es. Setelah pintu magnet yang tebal ditutup dengan bunyi plak, seluruh ruangan menjadi sepi tiba-tiba. Beberapa detik kemudian, lemari es mulai bergetar dengan keras.
Jika lemari es terjatuh ke depan, akibatnya akan sangat mengerikan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Akhirnya pintu lemari es terbuka. Seluruh selai di atas lemari es juga hancur berantakan di lantai. Namun ibunya tidak merespons tangisannya. Pada saat itu, air di dapur sudah meluap keluar. Segera saja, colokan listrik akan terendam. Gas masih menyala. Lantai juga penuh dengan pecahan kaca yang hancur. Untungnya ada selai. Gadis yang lapar bisa mengoleskannya di roti. Setelah makan, dia tidak lupa untuk berbagi dengan ibunya. Namun mulut ibunya sudah kaku. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata itu petugas kebersihan sampah. Gadis kecil datang perlahan ke pintu. Namun tubuh kecilnya tidak bisa mencapai gagang pintu. Orang itu merasa tidak ada orang di dalam rumah dan pergi. Dia yang polos masih tidak tahu. Dia melewatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba ponsel berbunyi lagi. Gadis kecil menggunakan penggaris untuk mengeluarkan ponsel. Lalu menjawab telepon. Di dalam telepon, ayah kembali menanyai ibu. Apakah kamu mencabut steker listrik? Dia sangat khawatir listrik akan menyebabkan kebakaran. Karena ayah hendak naik pesawat. Jadi dia tidak berbicara lama dan langsung menutup telepon. Kemudian gadis kecil itu juga bermain dengan telepon mainannya. Kabel telepon tidak sengaja terjepit di rak pindah. Setelah listrik terguncang, cepat-cepat mulai mengeluarkan asap. Untungnya karena tegangan listrik terlalu tinggi. Seluruh kompleks mati listrik. Semua peralatan elektronik di rumah berhenti bekerja. Televisi juga mati. Gadis kecil tidak menyadari bahaya tersebut. Dia menggunakan tangannya untuk menggali-gali kabel yang rumit. Dia ingin menghubungkan sumber listrik untuk melanjutkan menonton TV. Untungnya, ada suara ketukan pintu lagi. Ini mengalihkan perhatiannya. Kali ini pengantar susu datang. Pihak lain melihat tidak ada jawaban. Maka dia mengetuk pintu tetangga untuk meminta dia menyampaikannya. Tetapi tetangga mengeluh mengapa tiba-tiba mati lampu. Mendengarkan keributan di luar pintu. Gadis kecil yang lelah bermain merangkak di lantai depan pintu. Tanpa sadar tertidur. Ketika dia bangun, air di dapur sudah meluap. Dan dengan cepat menyebabkan korsleting. Alat elektronik tiba-tiba meledak. Suara ledakan yang keras. Mengejutkan gadis kecil itu menangis dengan keras. Pada saat ini, seluruh ruangan sudah penuh dengan bahaya. Kabel listrik di dapur terbuka. Keran air masih mengalir. Kompor gas masih menyala. Alat elektronik masih mengeluarkan asap. Ibu masih terbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Gadis kecil itu sama sekali tidak menyadari adanya bahaya. Dia masih makan dan bermain seperti biasa. Tanpa kehadiran ibu. Dia merasa sangat bosan. Maka dia langsung berlari ke balkon dan memanggil teman kecil di bawah. Dia ingin menunjukkan boneka mainan baru yang dia beli kepada temannya. Namun dengan jarak 10 lantai yang tinggi. Orang di bawah sama sekali tidak bisa mendengar suaranya. Pada saat itu, boneka mainan tiba-tiba terjatuh. Gadis itu panik dan memanjat pagar untuk melihat ke bawah. Sampai setengah tubuhnya menjulur keluar. Untungnya, tetangga di gedung sebelah menghentikannya tepat waktu. Dia berteriak memintanya untuk kembali mencari ibunya. Hanya berkat itu dia selamat sekali lagi. Pada saat itu, ayahnya menelepon lagi. Melihat istrinya masih enggan berbicara. Pria itu mulai dengan enggan mengakui kesalahannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak seharusnya pergi setelah bertengkar. Tetapi permintaan maaf ini terlambat datang. Sementara itu, putrinya terus berbicara di telepon. Ibu sedang tidur. Ibu sedang tidur. Karena ayahnya terburu-buru untuk rapat. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia pun menutup telepon. Pada saat itu, pengelolaan properti sedang diperbaiki. Listrik dihidupkan. Semua peralatan di ruangan kembali dinyalakan. Ini juga berarti bahaya datang lagi. Gadis kecil itu melihat kipas mulai berputar. Dia khawatir ibunya akan kedinginan. Dia dengan manis mengambil selimut. Dan menutupi ibunya dengan selimut itu. Ketika dia mengantuk, dia tidur di atas ibunya. Ketika lapar, dia mencari makanan sendiri. Tapi kali ini yang ditemukannya bukan susu. Melainkan sebuah ember besar berisi pembersih berwarna putih. Dia mengira pembersih itu adalah susu. Ingin menuangkannya ke dalam botol susu untuk diminum. Tapi tanpa sengaja tumpah semuanya ke lantai. Susu tidak bisa diminum lagi. Dia kemudian pergi ke kamar mencari ibu untuk menyusu. Tapi dia tidak bisa membuka kancing ibunya. Sambil membelai tubuh dingin ibunya. Dia ingin pergi ke lantai bawah mencari makanan. Tapi dia melihat air mengalir di lantai dapur. Berbagai peralatan elektronik di dalam ruangan berbunyi berdecit-decit. Lantai juga penuh dengan pecahan kaca. Di dalam ruangan yang berantakan, penuh dengan bahaya. Gadis itu tidak peduli dengan pakaian yang basah. Dia berjalan-jalan di dalam air mencari makanan. Saat itu, ada ketukan keras di pintu dari luar. Karena air di rumah sudah mengalir ke koridor. Gadis kecil itu makan sendiri sambil mengambil makanan. Tidak ada tanggapan. Karena dia sangat lapar. Orang asing itu melihat tidak ada yang membuka pintu. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah gadis kecil itu selesai makan, segera kembali ke samping ibu. Pada saat itu, ayah menelepon lagi. Dia merasa istri sudah tenang. Mungkin kali ini dia akan berbicara dengannya. Namun yang menjawab telepon masih anak perempuan. Anak perempuan yang sudah tidak banyak minum mulai batuk. Ayah kemudian mengingatkannya untuk mencari ibu dan meminta makanan. Namun gadis kecil itu terus mengulang. Ibu sedang tidur. Sudah tidur sepanjang hari.
Pada saat itu, pria ini dengan keadaan pikiran seperti ini, baru menyadari keparahan situasi ini. Dia panik memberitahu anak perempuannya. Dia akan segera pulang. Tanpa kehadiran ayah, dia berputar-putar di sekitar jenazah ibunya. Karena cuaca yang panas. Belum 1 hari, jenazah ibu mulai mengeluarkan bau busuk, dan menarik sekelompok lalat. Pada saat itu, dia teringat akan nasihat ayahnya. Jika batuk, harus minum obat. Lalu dia mengambil pil tidur yang tercecer di sekitar. Dia mulai memakan satu persatu. Dia tidak tahu berapa banyak pil tidur yang telah dia makan. Dan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, ayah menelepon lagi. Sementara itu, anak perempuan yang telah memakan pil tidur, mulai merasa kabur dalam kesadaran. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk bangun dan menjawab telepon. Dia memeluk mainan berbulu. Dia tertidur dengan nyenyak. Sampai telepon berhenti berdering karena mati. Di meja samping tempat tidur, ada foto bahagia ayah dan anak perempuan. Di dalam kamar, ada mayat ibu yang kaku. Dan anak perempuan yang tak diketahui nasibnya. Di atas meja, alat elektronik masih mengeluarkan asap. Begitu saja, langit mulai gelap perlahan-lahan. Di dalam rumah, cahaya listrik berkedip-kedip. Semuanya berantakan. Di dinding terdapat bekas terbakar dari kabel listrik. Asap menyebar ke setiap sudut ruangan. Wu Yue kembali ke pintu. Dia terus-menerus mengetuk pintu. Ayah akhirnya pulang. Setelah semua orang memecahkan pintu dan masuk, mereka langsung terkejut dengan pemandangan di dalam rumah. Pria itu menangis sambil terisak, sambil memanggil nama istri dan anak perempuan. Tapi yang dia lihat hanya mayat istri. Dia kemudian berteriak dengan keras nama anak perempuannya. Akhirnya dia menemukannya di bawah tempat tidur. Ternyata anak perempuan kecil itu membangun sebuah rumah dengan balok-balok kayu. Rumah yang berkilauan dan berwarna-warni. Setelah mendengar perkataan anak perempuannya, pria itu menangis dengan lebih keras dan menyayat hati. Tapi semuanya sudah terlambat. Ada yang mengatakan bahwa anak perempuan kecil itu selamat. Ada juga yang mengatakan bahwa anak perempuan kecil itu sudah meninggal. Karena adegan terakhir mungkin adalah halusinasi setelah ayah mengalami kehancuran mental. Dan yang lebih menakutkan adalah, film ini diadaptasi dari peristiwa nyata. Dalam film yang berdurasi 10 menit ini, hanya ada 2 aktor. Satu adalah seorang gadis kecil. Yang lain adalah malaikat maut yang tertekan di mana-mana. Di rumah yang penuh dengan krisis. Membuat orang ingin merobek layar berkali-kali. Bergegas masuk dan menyelamatkan orang. Namun bagaimanapun juga, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, tidak seharusnya anak yang harus membayar akibatnya.